Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia limpahan nikmatnya kepada kita semua. Nanaku kelas 10 BDPM, kelas 10 TKP 1 dan 2 yang Bapak sangat banggakan. Kita bertemu kembali di video pembelajaran mata pelajaran IPA, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini bagian kelima, kompetensi ekosistem, subkompetensi interaksi antar komponen biotik. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kalian mempelajari interaksi antar komponen ekosistem. Sekarang kita mempelajari subkompetensi interaksi antar komponen biotik. Tujuannya kalian mampu memahami dan menerapkan interaksi antar komponen biotik. Anak-anak sekalian, kelas 10 BDPM dan 10 TKP 1 dan 2. Dalam materi interaksi antar komponen biotik ini, kita awali dengan sebuah penjelasan bahwa makhluk hidup di suatu ekosistem akan saling berinteraksi, berhubungan antara satu sama lainnya, baik itu saling menguntungkan salah satu pihak maupun merugikan salah satu pihak. Nah, interaksi ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena setiap makhluk hidup akan bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu, interaksi antar makhluk hidup itu dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu mutualisme. Mutualisme adalah bentuk interaksi antara dua jenis organisme yang masing-masing saling menguntungkan, yang masing-masing saling diuntungkan oleh interaksi yang dijalinnya. Nah, contohnya seperti interaksi mutualisme adalah seekor burung jalak yang hinggap di tubuh kerbau. Untuk apa burung jalak itu hinggap di tubuh kerbau? Untuk memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Nah, dalam interaksi ini burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu kerbau, dan kerbau pun mendapat keuntungan dari kutu-kutu yang dimakan oleh burung jalak tadi. Yang harusnya kutu itu menghisap tubuh kerbau, kemudian karena dimakan oleh burung jalak, maka berkurang kutu-kutunya dan otomatis kutu itu pun berkurang menghisap tubuh kerbaunya. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme adalah bentuk interaksi antar dua jenis organisme yang salah satu organisme diuntungkan,
sedangkan organisme yang satunya lagi tidak diuntungkan. Dengan kata lain, dirugikan. Nah, contoh dari interaksi komensalisme ini adalah bunga anggrek. Bunga anggrek yang hidup di batang pohon yang lainnya. Nah, bunga anggrek ini hidup di batang pohon yang tadi. Pohon anggrek ini hidup di batang pohon yang lain, tetapi membuat bunga tersebut dapat memperoleh makanan dan air dengan mudah. Nah, selain daripada itu, dengan hidup di batang pohon anggrek itu hidup di batang yang lebih tinggi akan mempermudah dalam memperoleh cahaya untuk proses fotosintesis. Nah, adapun pohon yang didiami oleh bunga anggrek itu tidak akan diuntungkan ataupun dirugikan oleh keberadaan bunga anggrek yang menempel di batangnya. Nah, itu contoh dari komensalisme. Selanjutnya yang ketiga, predasi. Predasi adalah bentuk interaksi antar dua jenis organisme yang berbeda dan terjadi proses memangsa atau dimangsa. Memangsa atau dimangsa. Organisme yang memangsa ini disebut dengan predator. Nah, sedangkan organisme yang dimangsa itu disebut mangsa. Proses interaksi predasi ini terjadi antar hewan. Hewan dengan tumbuhan dan tumbuhan predator dengan hewan yang memangsanya. Jadi Bapak tegaskan, proses interaksi predasi ini terjadi antar hewan dengan tumbuhan, dan tumbuhan predator dengan hewan mangsanya. Nah, contohnya interaksi predasi ini adalah singa yang memangsa rusa, kuda yang memakan rumput, dan bunga Dionea muscipula yang memangsa serangga yang hinggap di jebakannya. Yang keempat, anak-anak sekalian, itu kompetisi. Kompetisi ini adalah proses makhluk hidup memerlukan makanan, pasangan hidup, dan tempat tinggal sebagai daerah kekuasaannya. Itu kompetisi. Tetapi kadang jumlah makanan, keberadaan pasangan hidup, dan daerah kekuasaan tidak dapat memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Maka oleh karena itu akan terjadi sebuah kompetisi antar makhluk hidup untuk memperoleh salah satu atau semua hal yang tadi Bapak sampaikan. Makanan, keberadaan pasangan hidup, dan daerah kekuasaan. Nah, proses itu yang tadi Bapak sampaikan adalah disebut dengan kompetisi. Nah, contoh interaksi contoh interaksi kompetisi adalah ayam jantan yang sering bertengkar dengan ayam jantan yang lainnya untuk memperoleh pasangan hidup, makanan, atau daerah kekuasaannya. Atau contoh lain,
Kuda dan sapi yang hidup di padang rumput yang sama akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanan yang berupa rumput tadi di lapangan yang tadi. Yang kelima, anak-anakku sekalian, adalah parasitisme. Parasitisme adalah bentuk interaksi antar dua organisme yang berbeda jenis. Dalam interaksi ini ada yang bertindak sebagai parasit dan ada yang bertindak sebagai inang. Apa itu parasit? Apa itu inang? Parasit adalah organisme yang hidup di tubuh organisme lain. Nah, organisme yang didiami oleh parasit itu disebut inang. Atau dengan kata lain, inang adalah organisme yang didiami oleh parasit. Selanjutnya, anak-anak sekalian, contoh daripada parasitisme yang sederhana ini seperti kutu yang ada di kepala kita. Kutu yang hidup di kepala kita. Nah, apabila kutu itu menghisap darah yang ada di kepala kita dengan tidak wajar, maka akan menyebabkan gatal-gatal pada kepala kita. Nah, contoh yang lain dari parasitisme atau parasitisme, contoh yang lainnya seperti benalu yang hidup di batang pohon. Benalu yang hidup menempel di batang pohon yang lain. Nah, benalu ini memperoleh makanan dari pohon yang didiaminya. Tetapi lama-kelamaan kalau benalunya berkembang, tumbuh banyak di pohon itu, nanti pohon itu lama-kelamaan akan kering bahkan mati. Nah, anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan kesimpulannya bahwa interaksi antar komponen biotik itu terbagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga predasi, yang keempat kompetisi, dan yang kelima parasitisme. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sangat banggakan, kelas 10 BDPM dan kelas 10 OTKP, untuk pertemuan pada video kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan untuk materi di video selanjutnya kalian akan mempelajari tentang interaksi antar komponen biotik terhadap komponen abiotik. Nah, seperti biasa tugasnya ada di dalam modul, silahkan kalian kerjakan. Untuk mengakhiri pertemuan di video kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.